Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak atau Ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya Renva Brilian Albertis. Di sini saya akan menyampaikan tentang konsep dasar teknologi pendidikan. Dalam penjatusannya itu atau dalam konsepnya dasar penggunaan teknologi itu ada beberapa yang mendasari. Berikut ini hal yang mendasari, saja kita bahas satu-satu. Aksesibilitas. Teknologi pendidikan jarak jauh ini kan dicetuskan agar meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi semua orang tanpa terkecuali. Bisa didasarkan misalkan ada yang geografisnya kurang baik, ekonomi atau fisik. Interaktivitas. Pendidikan jarak jauh ini memungkinkan interaksi yang lebih aktif antara siswa, materi pembelajaran, dan pengajar melalui permainan edukatif, simulatif interaktif, dan platform diskusi online. Siswa dapat terlibat dalam pembelajaran secara langsung dan menyenangkan. Lalu yang ketiga ada adaptabilitas. Konsep belajar adaptif menjadi fokus utama dalam teknologi pendidikan. Sistem pembelajaran adaptif menggunakan kecerdasan buatan untuk menyesuaikan materi pembelajaran dan metode pengajaran berdasarkan kebutuhan, kemampuan, dan preferensi individu siswa. Lalu yang selanjutnya ada kolaborasi. Teknologi pendidikan memfasilitasi kolaborasi antara siswa, guru, bahkan institusi pendidikan di seluruh dunia. Melalui platform pembelajaran kolaboratif, siswa dapat bekerjasama dengan proyek, diskusi, penyelesaian tugas, memperluas pengalaman pembelajaran mereka di luar batas kelas tradisional. Lalu ada evaluasi dan pemantauan. Teknologi pendidikan memungkinkan pengumpulan data dan analisis yang lebih baik tentang kemajuan dan penyampaian siswa. Melalui ujian online, kuis interaktif, dan sistem pelacakan pembelajaran, guru dapat memantau perkembangan siswa secara real time dan memberikan umpan balik yang lebih terarah. Fleksibilitas. Salah satu keuntungan teknologi pendidikan adalah fleksibilitas. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja, di mana saja, sesuai dengan kebutuhan mereka, memungkinkan pembelajaran yang lebih mandiri dan disesuaikan. Inovasi. Teknologi pendidikan menjadi pusat inovasi dalam pendidikan, dalam pengembangan aplikasi mobile hingga penggunaan realitas virtual dalam pembelajaran. Terus muncul ide-ide baru untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih dinamis. Lalu konsep dasar dan ciri pokok pembelajaran jarak jauh. Menurut Nekway-nya, pada tahun 1984, Desmond dan Keegan tahun 1996 mengumpulkan 6 gambaran praktis dalam pendidikan jarak jauh. 1. Adanya 2 atau lebih pihak yang mengadakan kontak melalui sistem kendali jarak jauh. Yang kedua, adanya hubungan tatap muka sekali-sekali dengan peserta didik dalam bentuk bantuan, bimbingan, dan pelatihan individual untuk tugas-tugas tertentu. Adanya suatu komunikasi dua arah atau lebih melalui penggunaan media secara ekstensif dalam rangka menyampaikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Yang keempat, tidak didominasi oleh pengajaran tatap muka. Yang kelima, menerapkan teori komunikasi sosial, pedagogi, serta pendayagunaan teknologi. Yang keenam, menuntut disiplin diri yang tinggi dan kegiatan peserta didik yang dimaksimum untuk berhasil. 4 ciri pokok dari pendidikan jarak jauh. Yang pertama, pendidikan jarak jauh yang dilaksanakan melalui institusi bukan studi sendiri atau self study atau suatu belajar non-akademik learning. Yang kedua, keterpisahan geografis atau keterpisahan peserta didik dengan pengajar.
Yang ketiga, terjadinya komunikasi interaktif yang menghubungkan antara kelompok belajar dengan mereka, kelompok belajar dan antara mereka dengan pengajar institusi. Yang keempat, munculnya kelompok atau komunitas belajar yang terdiri dari peserta didik, pengajar, sumber daya pembelajaran. Variasi praktek penting dalam pembelajaran jarak jauh. Berbagai variasi belajar yang dialami peserta didik dalam pendidikan jarak jauh dapat diidentifikasikan dengan variasi penggunaan teknologi pendekatan konsep-konsep seperti online learning, cyber learning, virtual learning, distributed learning, hybrid learning, dan blended learning and mobile learning. Hal ini yang pertama ini ada online learning. Jadi ini adalah pembelajaran melalui internet, pada dasarnya bentuk pengalaman pembelajaran melalui interaksi orang yang belajar dengan multimedia, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Contoh, ada buku referensi, jurnal, Google, Bing, Yahoo, Ask, DuckDuck, Yandex. E-learning meliputi proses belajar yang melibatkan penggunaan seluruh alat-alat elektronik, media, maksudnya media internet, intranet, standalone komputer, tapi meliputi penggunaan semua media elektronik di luar internet seperti audio, radio, televisi, dan video tape, dan lain-lain. Sedangkan online learning terbatas pada jaringan internet, intranet, dan standalone komputer. Online learning, nah tadi sudah dijelaskan di sana kan, ini pembelajaran melalui internet yang pada dasarnya berbentuk pengalaman belajar melalui interaksi orang yang belajar dengan multimedia, khususnya teknologi informasi TIK. Contoh, ada cyber learning. Cyber learning adalah proses interaksi belajar dengan menggunakan seluruh aplikasi teknologi informasi dan komunikasi seperti internet dan www atau www. Cyber learning dapat pula menggunakan multimedia lain seperti video conference, teknologi televisi, kabel, dan sistem kelas virtual melalui internet. Suatu institusi yang beroperasi dengan cyber learning disebut cyber learning institution atau cyber learning organization. Virtual learning adalah e-learning berbasis web yang menyediakan akses virtual untuk menyediakan dan mencari bahan pembelajaran, latihan, pekerjaan rumah, tes hasil belajar, nilai hasil belajar, sinkronus atau asinkronus. Merupakan salah satu komponen dasar interaksi pembelajaran pada PJJ modern. Pada sistem sinkronus, peserta didik berinteraksi pada real time dengan pengajar seperti halnya dalam pembelajaran tatap muka, namun melalui kelas maya, chat atau video conference. Lalu ada sistem asinkronus. Peserta didik dan pengajar berinteraksi melalui online pada saat yang berbeda. Misalkan hari ini pengajar memberikan tugas online rumah, besok pendidik menyampaikan hasil pekerjaannya, forum diskusi online dan email podcast seperti yang kita laksanakan seperti biasanya, termasuk di asinkronus yang kita lakukan di e-learning. Ada distribusi learning. Dalam distribusi learning, pembelajaran terjadi dalam keadaan mengajar. Peserta didik materi pembelajaran berada dalam lokasi yang terpencil, sedangkan proses pembelajaran terjadi tanpa tergantung pada tempat dan waktu. Hybrid atau blended learning, dua konsep yang sama dan saling dipertukarkan. Konsep itu adalah belajar yang menggunakan dua pendekatan sekaligus, yaitu tatap muka dan online learning. Kombinasi keduanya pendekatan itu dibutuhkan untuk efektivitas dan efisiensi belajar peserta didik.
Ada mobile learning, belajar secara online dengan menggunakan peralatan device yang dapat dibawa kemana-mana, didik, mengajar, fungsi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Menyediakan aksesibilitas, mengirim materi pembelajaran, interaksi antara siswa dan pengajar, pembelajaran mandiri dan otonom, evaluasi dan umpan balik, kolaborasi dan pembelajaran berbasis proyek, dukungan dan bimbingan. Berikut ini penjelasannya. Fungsi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Ini ada fungsinya juga ya, contohnya pengiriman materi pembelajaran. Ini kan jadi tidak berupa fisik lagi, jadi kita bisa mengirim melalui platform daring. Lalu interaksi antara siswa dan pengajar. Teknologi pendidikan memfasilitasi teknik interaksi langsung antara siswa dan pengajar melalui platform komunikasi online seperti video conference, chat, atau forum diskusi lainnya. Pembelajaran mandiri. Melalui teknologi pendidikan, siswa dapat mengakses materi pembelajaran dan bekerja secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan jadwal mereka sendiri. Jadi ini lebih fleksibel waktunya. Evaluasi dan umpan balik. Jadi di sini juga memfasilitasi evaluasi pembelajaran dan memberikan umpan balik pada siswa secara online. Jadi ada tugas, kuis, ujian online. Dosen bisa memberikan umpan balik. Dosen atau guru bisa memberikan umpan balik secara langsung melalui platform pengajaran tersebut. Kolaborasi antar siswa. Teknologi pendidikan memungkinkan kolaborasi antara siswa dan proyek-proyek pembelajaran dan tugas-tugas kelompok. Dukungan dan bimbingan. Di sini juga menyediakan dukungan bimbingan pada siswa melalui berbagai cara seperti email, forum diskusi, sesi konseling online, untuk memastikan siswa agar mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan dalam memahami materi atau mengatasi hambatan pembelajaran. Fleksibilitas waktu dan tempat. Seperti biasa namanya juga jarak jauh, pasti fleksibel. Next, bahan pembelajaran jarak jauh. Di dalam sistem pembelajaran terdapat 3 komponen utama. Itu bahan pembelajaran untuk digunakan peserta didik dan pengajar. Yang kedua, panduan pembelajaran untuk peserta didik yang berisi petunjuk untuk melakukan kegiatan belajar. Pedoman pembelajaran bagi pengajar dan berisi bagaimana penggunaan bahan pembelajaran dan memfasilitasi peserta didik agar pembelajaran efektif dan efisien. Penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar dapat digunakan beberapa jenis tes, apakah tes acuan patokan atau tes acuan norma, karena keduanya mengandung maksud yang berbeda. Tes acuan patokan itu yang dimaksudkan mengukur tingkat penguasaan pengetahuan, keterampilan fisik, dan sikap perilaku yang terkandung dalam tujuan pembelajaran. Lalu tes acuan norma yang dimaksudkan mengukur pencapaian seorang peserta didik dibandingkan dengan peserta didik lainnya dalam kelompoknya. Skor yang dihasilkan menunjukkan posisi, urutan, ranking beberapa seorang peserta didik. 3 konsep penilaian hasil belajar. Jadi validitas konsep mengacu ketepatan suatu set tes dan mengukur tujuan pelajaran yang dimaksud untuk diukur. Ada reliabilitas, konsep yang menunjukkan konsistensi satu set tes dalam penilaian hasil belajar. Lalu usability, dalam konsep penilaian hasil belajar, usabilitas merujuk pada sejauh mana
sebuah tes atau instrumen evaluasi dapat digunakan dengan efektif dan efisien